Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman pejuang Latsar CPNS Kemenkes tahun 2024. Nah, di sini saya akan podcast dengan teman-teman di mana ada Nur Hijrah dari Poltekkes Tanjung Karang. Selanjutnya ada Nur Rahma Layu, beliau dari Poltekkes Ternate. Selanjutnya ada Putri Pradita dari Poltekkes Jakarta 2. Dan saya sendiri, Joseph Yasir Amunsiri dari Poltekkes Banten. Tema untuk podcast hari ini adalah studi kasus brand media sosial. Untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, pagi. Pagi, masih semangat ya. masih. Oke, oke teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan agenda yang kedua ya. Agenda kedua hari kedua ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan hari ini kita adalah akan melihat suatu tayangan video ya teman-teman. Nanti teman-teman simak, kita akan lakukan diskus seperti biasa aja, santai aja ya teman-teman. Oke, boleh mungkin kita coba munculkan videonya. Time to say goodbye. Inilah pengumuman yang dibuat BBM di laman resmi Twitternya pada pekan lalu. Per 31 Mei, BlackBerry Messenger akan resmi menutup layanannya. Sebagai pionir layanan instan, BBM mencoba mempertahankan eksistensinya di tengah semakin banyaknya aplikasi chatting baru yang bermunculan. Akhirnya, aplikasi yang sempat populer di Indonesia sejak tahun 2011 ini menyerah juga. Para pengguna BBM pun ramai-ramai bernostalgia di media sosial Twitter. Bahkan tagar Goodbye BBM sempat jadi trending topik. Kurangnya inovasi dari BBM jadi alasan aplikasi ini ditinggalkan penggunanya. Para pengguna BBM pindah menggunakan platform lain. Padahal 3 tahun lalu, jasa pesan instan ini telah menambah teknologi layanannya. Namun nyatanya tetap kalah dengan para pesaingnya. Enggak sih sekarang. Udah berapa tahun ya? 4 tahun ada lah, udah nggak pakai lagi. Kenapa nggak pakai BBM lagi? Soalnya sepi, nggak ada yang hubungin dia dari BBM. Terus teman-teman juga makainya ya aplikasi lain. Berarti sekarang kamu pakainya aplikasi apa untuk chat? WhatsApp sama Line sih masih. Yang dari dulu sampai sekarang aktif tuh Line sama WhatsApp. Semenjak dari BBM udah dihapus, langsung pindah ke Line dan WhatsApp karena emang dulu Line emang happening banget kan. Karena fitur yang ditawarkan juga lebih menarik daripada BBM, kayak banyak stiker-stiker lucu, terus bisa video call dan free call juga tanpa menggunakan pulsa, paling paket doang kayak gitu. Sebenarnya biasa aja sih Mbak, karena udah lama banget nggak pakai BBM. Karena menurut saya itu BBM banyak hal yang kurang up to date, kemudian ribet karena dia harus pakai PIN kan. Jadi kita harus tanya dulu PIN-nya berapa nih, semenjak karena saking ribetnya dan tidak up to date dan emojinya gitu-gitu aja, akhirnya mulai beralih. Terakhir pakai BBM itu kalau nggak salah tahun 2012 deh, itu udah lama banget. Kenapa uninstall? Uninstall soalnya udah banyak banget yang nggak make, terus kayak udah nggak aktif, terus kadang suka install sekalinya install tuh berat banget, mau login juga berat banget, jadi ya udahlah dihapus aja. Terus kayak terakhir tuh kalau nggak salah tahun lalu pernah lihat iklannya BBM, cuman kayak nggak tertarik lagi buat install karena udah banyak pindah ke aplikasi lain. Berdasarkan data survei Global Web Index terhadap pengguna aplikasi berusia 16-64 tahun, BBM sebenarnya masih jadi salah satu aplikasi yang diperhitungkan di Indonesia. Penetrasi penggunanya 28% di Indonesia. Tapi kalah jauh dari aplikasi chatting lain seperti WhatsApp yang memiliki penetrasi pasar 40% dan Line 33%. 2016 lalu, PT Elang Mahkota Teknologi MTech membeli BBM seharga 207,5 juta dolar Amerika Serikat. Karena saat itu BBM masih menguntungkan. Pasar BBM masih di atas 80%. Namun 3 tahun kemudian, MTech harus rela menarik BBM dari persaingan.
Nasib BBM ini bisa jadi pelajaran bagi aplikasi lain. Kuasa kini ada di jempol para pengguna ponsel pintar yang bisa kapan saja menghapus aplikasi dari smartphone-nya jika tak ada inovasi yang memuaskan. Maisi Sertarigan, Abdul Rajiz, Kompas TV, Jakarta. Oke, teman-teman. Itu kita sudah melihat cuplikan videonya ya. Mungkin teman-teman akan teringat dengan ping 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 gitu ya. Ping ping atau promotion atau yang lainnya atau pin ya gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah suatu pesan dari brand BBM ya dengan temanya Goodbye BBM ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas brand tersebut ya. Di sini kita akan bahas bagaimana sih peran kita sebagai ASN dosen gitu ya terkait teknologi BBM atau media sosial pada BBM tersebut. Nah, kita harus coba ya teman-teman karena kita sudah belajar tentang berakhlak ya. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif teman-teman. Oke, saya akan coba tanya ya. Kak Putri, kapan sih Kak Putri pernah menggunakan BBM? Ya, kalau aplikasinya mungkin waktu akhir-akhir mereka mau mau hilang itu sekitar mungkin tahun 2015-an. 2015 ya, oh Itu pun berarti udah di Android, bukan yang di bukan yang di BBM Messenger, nggak pernah punya saya. udah lama juga ya Kak ya. Itu Kak Putri pakainya berapa lama Kak? Paling Pakai sekitar BBM tuh. 1-2 tahunan ya, 1-2 tahunan, nggak sampai 2 tahun juga. Ini ya lumayan ya, agak ini juga ya. Bermanfaatnya terdampak juga kan Kak ya, pastinya gitu kan. eh Mungkin karena saat itu hanya BBM LAN belum terlalu naik, WhatsApp apalagi belum naik sama sekali. Ya. Jadi memang BBM waktu itu masih cuma salah satu yang media sosial yang biasa kita pakai. Tapi 2016-an itu kan sudah 2015-2016-an sudah mulai terganti kan BBM, sudah beralih ke LAN. Baru sekitar 2017 orang-orang sudah pindah ke WhatsApp sama LAN kan yang masih aktif. Oke, oke ya. Berarti salah satunya Kak Putri juga pengguna BBM ya, Kak Putri. Oke, mungkin saya akan coba tanya ya Kak Putri. Dari video tersebut nih, kita kan udah lama ya nggak menggunakan BBM ya. Udah banyak sekali media sosial yang mungkin generasi sekarang yang Muncul. muncul ya dan yang terpakai gitu ya. Nah, mungkin ya kita tanyakan di sini Kak Put, bagaimana ya perilaku ASN dosen kan Kak Putri sebagai ASN dosen nih, bagaimana peran di sana gitu ya? Kok kenapa sih ya BBM itu bisa eh, apa eh, mungkin sunyi atau apa ya tidak Bisa tidak sesuai dengan media tertinggalkan sosial ya, lain, iya seperti itu. Kenapa Kak? tertinggal. Kenapa sih BBM bisa tertinggalkan dari media sosial lain yang muncul ya? Mungkin karena eh mungkin di akhir-akhir waktu saya pakai itu mereka sudah ada kemajuan sedikit karena mereka sudah bisa diinstal di Android. Karena dulu tuh kan dia segmented ya, dia hanya bisa dibuka di handphone BBM. Kalau itu saya emang nggak punya waktu dulu itu. Yang dulu hanya bisa dibuka di handphone yang segmented, yang mereka keluarkan saja, yang nggak mereka keluarkan kita tidak bisa mengaksesnya. Terus setelah itu mereka bisa digunakan di Android. Lah, mereka kenapa ditinggalkan? Karena mereka kurang berinovasi. Tadi yang seperti yang disebutkan, harus menyebutkan PIN, harus menyebutkan apa, harus menyebutkan apa. Sedangkan di saat tersebut ada fitur-fitur di aplikasi lain yang lebih mudah. Seperti waktu itu ada Line. Waktu BBM mau berakhir itu ada Line muncul. Line itu
di saat itu hanya menggunakan nomor telepon atau kita bisa meng-add teman dari sebuah grup tanpa kita harus nanya dia nomor PIN-nya berapa atau apa. Mungkin dengan kelemahan masing-masing. Eh, Stiker-stiker, kalau di LINE itu kan stikernya lucu-lucu ya. Apalagi sekarang di WhatsApp juga stikernya kita bisa bikin stiker sendiri gitu kan. Nah, kalau di BBM mungkin nggak ada. Jadi itu eh, yang bisa kita terapkan kita sebagai dosen itu adalah adanya harus kita inovasi, selalu inovasi agar kita tidak tertinggal. Apalagi kita sebagai dosen, ilmunya harus up to date. Seperti saya ada di jurusan radiologi. Di radiologi itu pasti kan dia kan mainnya di teknologi kan, teknologi kesehatan, alat-alatnya itu selalu berkembang. Ada yang ditinggalkan, ada yang lebih berkembang lagi, ada yang ditinggalkan, ada yang lebih berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Itu kalau kita tidak up to date, maka kita juga tidak akan maju. Terus mahasiswa kita tidak akan mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan. Nanti mereka akan tertinggal. Jadi kita harus up to date. Kita harus belajar terus-menerus. Oke, terima kasih Kak Putri ya. Nah itu teman-teman ya berarti kalau kita lihat gitu ya secara di Curfew Berakhlak itu diadaptif benar nggak sih? Ya, Iya. intinya apa? Harus bisa menyesuaikan atau menghadapi perubahan yang berinovasi, berkembang kreativitas. Itu kan? Ya, Iya. seperti itu. Tetapi kita alhamdulillahnya apa ya? Manfaatnya itu pasti ada ya, benar kan? Cuman di sana yang harus dikembangkan aja adalah apa menyesuaikan atau mengalami perubahan-perubahan yang dimana sesuai dengan apa perkembangan zaman. Seperti itu ya. Itu menurut Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Putri. Oke, kita berlanjut. Kita ke Kak Nurahma. Oke, Kak Nurahma masih semangat? Masih, halo. Oke, kita lanjut ya. Oke, Kak Nurahma. Kak Nurahma, kapan pertama kali menggunakan BBM? Kalau untuk menggunakan BBM sendiri sekitar kelas 3 SMP, 1 SMA. Itu Buat, 2011, 12 mungkin. Nah, oke ya. di situ betul sih, kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Kak Putri tadi, karena banyaknya eh, aplikasi-aplikasi yang bermunculan sehingga BBM sendiri banyak yang ditinggalkan. Dan BBM ini kan banyak broadcast. Kalau dulu banyak broadcast, sehingga kita sebagai penggunanya merasa banyak spam ini dan kurangnya inovasi. Kalau di Line, selain inovasi di Line sangat eh, terbaharui, Line juga memiliki kolaborasi-kolaborasi bersama. Kalau dulu itu dia berkolaborasi dengan anak artis Gempi, jadi dia membuat stiker-stiker lain dari Gempi waktu Gempi masih bayi, sehingga banyak mahasiswa atau anak-anak remaja yang lebih tertarik menggunakan Line. Sama halnya dikaitkan dengan profesi saya sebagai dosen kebidanan. Sampai sekarang ini dosen-dosen masih menggunakan metode atau metode pembelajaran konvensional, sehingga membuat mahasiswa kadang tidak interest untuk mendengarkan pembelajaran. Nah, kita sebagai dosen Kemenkes diharapkan mampu berinovasi, misalnya menggunakan metode pembelajaran yang terbarukan, menggunakan video atau menggunakan eh, metode yang interaktif, sehingga pembelajaran kita tidak membosankan bagi mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Osep. Oke, Kak Osep. Kak Nurahma. Kasih Kak. Oke, berarti udah lama sekali ya Kak Nurahma ya dari SMP sampai SMA berarti ya. Berarti sangat mengenang sekali ya BBM. Lumayan, Kak. Ya sangat benar. Benar ya. Kalau tadi kita dengar Kak Nurahma itu adalah dari konfliknya apa?
kolaborasi ya kan? Kolaborasi. Ya kayak tadi itu apa adanya kolaborasi dengan atau kesempatan berpihak pihak yang lain untuk berkontribusi gitu Kontribusi. ya. Ya itu mungkin kayaknya lebih ini ya apa namanya pada BBM itu lebih privacy-nya itu benar-benar sekali ya teman-temannya sehingga dia hanya memunculkan band untuk BBM saja gitu ya untuk itunya. Tetapi sangat berdampak sekali sebenarnya ya teman-teman. Kalau bagaimana kepada user-user itu sendiri sih sebenarnya kita menggunakannya seperti apa. Gitu ya, apalagi dosen ya gitu ya. Mungkin untuk literasi apa media pada BBM itu bisa dilakukan gitu ya pada waktu itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kepada usernya itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Nur Rahma. Oke, kita berlanjut ke Kak Nur Hijrah. Oke, Kak Nur Hijrah, selamat pagi. Lagi. Oke, Kak Nur Hijrah, gimana nih tentang BBM? Kapan Kak Nur Hijrah menggunakan BBM pertama kali? Kalau dari saya sendiri, penggunaan BBM itu di tahun 2011. 2011 kita sudah mulai mengenal dan menggunakan BBM yang tadinya aplikasi BBM itu include dengan ponsel BBM-nya. Iya, betul sekali, betul. Ya, Iya. gunain BBM ya yang punya ponsel BBM. Terus kemudian berkembang pada ponsel merek lain. Namun seiring waktu akhirnya kita mulai meninggalkan BBM ini karena kita lihat kenapa akhirnya ditinggalkan karena salah satunya itu BBM sudah tidak apa ya sudah tidak masyarakat ya seperti eh, penggunaan mana kita ketahui di BBM dulu itu anggota dalam suatu grup itu terbatas ya terbatas jadi itu salah satunya kemudian muncullah pesaing-pesaing aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih bisa menjawab kebutuhan dari customer kebutuhan dari masyarakat jadi ini poin penting yang saya ambil dari video tadi dan saya hubungkan dengan kemudian jika dihubungkan terkait nilai dari berakhlak dari ASN, jadi ini sangat berhubungan menjadi contoh yang mirip bahwa ASN juga itu harus menerima suatu perubahan, ya karena perubahan-perubahan itu pasti akan terjadi dari dosen itu mulai dari metode pembelajaran, metode dari kurikulum yang digunakan, ya. Kalau saya dosen keperawatan, jadi ada kurikulum terbaru, kurikulum 2024 yang harus digunakan oleh jurusan keperawatan saat ini. Jadi baru semalam kita dibagikan kurikulum terbaru dari pusat terkait jurusan keperawatan. Jadi seorang dosen harus menerima dengan perubahan kurikulum ini. Mulai dari RPS harus disusun sesuai dengan aturan kurikulum, ya. Mulai dari bahan-bahan kajiannya harus diamati terbarunya bagaimana. Jadi ada perubahan dari saya yang lalu. Jadi betul-betul bahwa kita memang harus mengacu pada customer oriented, ya customer oriented. Jadi kalau kita sebagai dosen berarti kepentingan dari mahasiswa kita memberikan pelajaran yang supaya mahasiswanya bisa mendapatkan pengetahuan yang baik, bisa mendapatkan keterampilan yang maksimal, ya seperti itu. Jadi kita harus menghasilkan keterbaruan demi untuk menjawab customer oriented ini. Jam berapa, Kak? Oke, terima kasih Kak Nur Hijrah ya. Oke, jadi benar sekali teman-teman. Jadi kita harus update ya, kita harus up to date. Karena apa? Karena teknologi itu sekarang semakin pesat teman-teman ya. Teknologi semakin pesat, semakin maju. Ya, jadi kita tidak bisa memungkiri ya teknologi. Jadi kita harus benar-benar paham, mengerti, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri, teman-teman ya. Terutama apa? Kita harus menyesuaikan perubahan itu.
Dan teman-teman, media sosial apapun itu semuanya bermanfaat, tetapi kembali lagi kepada usernya, bener kan? Ya, kembali lagi pada usernya atau penggunanya. Bagaimana cara menggunakan yang bijak ya. Karena sekarang ini media sosial itu benar-benar ya gitu ya, manfaatnya ada, negatifnya pun sama ya. Tapi kita harus bisa bermanfaat gitu ya. Dan memanfaatkan teknologi itu adalah harus bisa, apalagi dosen tuh. Dosen mungkin nanti bisa share kan ya, share keilmuan, bener kan? Bisa share-share yang bermanfaat. Mungkin kalau keperawatan mungkin nanti bagaimana sih keperawatan gitu ya. Apakah ada teknologi kesehatan yang bisa kita kembangkan gitu ya di perawatan ataupun yang lainnya gitu ya. Itu pun sama ya teman-teman. Jadi intinya apalagi tentang media itu harus up to date gitu ya. Tetapi media sosial yang lainnya pun sama ya. Kayak misalkan kayak berakhlak itu berorientasi pelayanan sama kan ya, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, BBM pun sama, ataupun media yang lain pun sama. Terus mungkin kalau kita lihat nih, kalau ke apa namanya harmonis pun bisa kan, kita saling mengenal atau ada WA grup dosen ya kan? Gitu teman-teman, udah masuk WA grup belum? Udah ya, teman-teman pasti udah saling mengenal di sana gitu kan ya. Kita info-info di sana juga bisa ya kan? Seperti itu. Dan juga mungkin di sana ada pembahasan gitu ya, atau ada tentang rapat seperti apa, bagaimana gitu ya, atau ada video pembelajaran kita bisa share di sana, ya kan? Nah itu manfaatnya media sosial teman-teman. Jadi kita harus apa? Kita harus benar-benar bermanfaat menggunakan media sosial dengan melihat perubahan atau inovasi yang kreatif. Itu mungkin dari saya. Teman-teman ada yang mau tambahkan? Oke, ada yang Sudah tambahkan? sangat lengkap kayaknya Kak Osep. Oke ya, teman-teman. Oke, berarti untuk hari ini saya cukupkan ya, teman-teman ya. Teman-teman, eh, kita untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Mohon maaf dari saya ya, teman-teman. Saya selaku moderator, saya tutup pertemuan pada kali ini, agenda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah podcast kami dari kelompok 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami kelompok 3 dan bermanfaat untuk kita semua. ASN Kemenkes bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.